Hadirin yang budiman, perkenalkan kami dari Miftahus Salam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusallimus saghiru 'alal kabir wal malu 'alal qaidi wal qalilu 'alal katsiri. Assalamu bainakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin nabiyyin wa ala ali wa ashabi ajma'in. Amma ba'du. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Ia telah memberikan kita banyak nikmat sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Salawat bertangkaikan salam marilah kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Ia telah membawa kita dari zaman naik onta hingga zaman naik Toyota, dari zaman tidur di atas pepaduman hingga zaman tidur di hotel bintang 5, dari zaman jahiliyah hingga zaman Islamia. yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Juri yang arif dan bijaksana, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pada umumnya ada dua konsep yang berkaitan dengan pemanfaatan harta benda. Yang pertama, komunis dengan prinsip mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan individu, sehingga menguntungkan bagi si miskin namun merugikan bagi si kaya. Yang kedua, kapitalisme dengan prinsip mengutamakan kepentingan individu di atas kepentingan masyarakat. Akibatnya lahir the rich richer and the poor poorer. Yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Hadirin, pepatah pernah mengatakan, al-qawiyyu ya'kulud dha'ifa wal 'alimu ya'kulul jahila. Yang kuat memakan yang lemah, yang pintar memakan yang bodoh. Hadirin, hanya membawa derita dan untayan air mata bagi para kaum du'afa. Dalam polemik tersebut muncul konsep Islam dengan unsur keseimbangan dalam pemberdayaan. Kaila yakuna daulatan bainal aghniya'i minkum, agar harta kekayaan tidak hanya bergulir di antara orang-orang kaya, di antara kamu sekalian, tapi dirasakan pula oleh para kaum du'afa. Dalam prinsip tersebut muncul konsep Islam dengan unsur keseimbangan dalam pemberdayaan. Kaila yakuna daulatan bainal aghniya'i minkum, agar harta kekayaan tidak hanya bergulir di antara orang-orang kaya, di antara kamu sekalian. Maka dari itu, izinkan kami untuk mengangkat tema kami yang berjudul Zakat, infak dan sedekah, solusi pengatasan kemiskinan, yang dilandaskan pada Quran surah At-Taubah ayat 103 yang akan dibacakan oleh qori kami dan akan diterjemahkan oleh penerjem kami. Al-waqtu wal makan tafadhal maskura. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah kepada mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Imam Ibnu Jabir mengatakan ayat tersebut diturunkan berkenaan dengan permintaan Abu Lubabah beserta kedua temannya kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, Ya Rasulullah, ini harta benda kami. Sedekahkanlah atas nama kami dan mintakanlah ampunan bagi kami. Rasul menjawab, aku tidak diperintah Allah untuk menerima harta sedikit pun. Berkenaan dengan hal tersebut, turunlah Quran surah At-Taubah ayat 103 tadi. Maka dari itu, kalau kita kaji lebih dalam kalimat khus, di samping menunjukkan sikot amr, juga mengisyaratkan agar dibentuknya lembaga-lembaga pengelola zakat yang profesional dan profesional. Tujuannya apa? Supaya mensejahterakan masyarakat, bukan menyengsarakan masyarakat. Hadirin, apa hikmah zakat bagi seorang muzaki? Ayat tadi menjelaskan yang pertama, watadhirhum, untuk membersihkan harta kita dari hak-hak fakir miskin, orang yang tak berharta, orang yang tidur di pinggir jalan, yang tiap hari merasakan pedih getirnya kehidupan, hanya isak tangis yang ia rasakan. Yang kedua, watarkihim, untuk membersihkan diri dari penyakit rakus, tamak dan serakah. Sebab jika penyakit ini melanda manusia, maka akan lahir hartawan berjiwa korun, pengusaha bermental saklaba, penguasa berotak Fir'aun. Tujuannya bukan pelindung masyarakat, tapi pemeras, penindas, bahkan perampas hak-hak rakyat. Maka dari itu, tapi sebaliknya, jika para agniya, para konglomerat enggan membayar zakat, enggan membayar wakaf dan infak, maka suatu negara bisa kiamat. Walau gantung bertingkat, Walau mobil makin mengkilat, Kelas rakyat sulit berdaulat. apalagi jikalau pejabat sudah jadi penjahat. menyikat uang rakyat, jelas bangsa bisa kiamat. Na'udzubillahi min dzalik. Maka dari itu, hadirin, semangat zakat, semangat infak dan semangat wakaf wajib kita aplikasikan dalam berhidup, bernegara dan bertetangga. Lantas timbul pertanyaan, kepada siapa zakat itu diberikan? Salah satu jawabannya, mari kita renungkan dalam Quran surah At-Taubah ayat 60 yang akan dibacakan oleh qori kami dan akan diterjemahkan oleh penerjem kami. Al-waqtu wal makan, tafadhol mas'ura. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal
قلوبهم وفي الرقاء والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم والله عليم حكيم صدق الله العظيم. Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus zakat, para mu'alaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan oleh Allah. Dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Maha benar Allah yang maha agung atas segala firman-firmannya. Ayat tadi dideskripsikan Allah tentang skala prioritas penerima harta zakat. Lantas bagaimana kaitannya dengan bangsa kita saat ini? Profesor Sukirman melaporkan 23 juta lebih penduduk Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan. Setelah terjadi krisis moneter, korban marak PH3K, sulit mencari lapangan kerja, bahkan kemiskinan semakin merajalela. Profesor Dr. Ismail Raji Al-Furuki mengatakan bahwa kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan merupakan 3 hal yang paling besar saat ini. Tetapi di balik 3 itu, kemiskinan adalah hal yang paling membahayakan. Maka dari itu kita harus mewajibkan mensyukuri kita harus mewajibkan dan mensyukuri atas kerja yang dibuat oleh pemerintah yang berhasil membuat badan amil zakat atau mubazir. Kita harus mengacungkan jempol kepada pemerintah yang berhasil membuat peraturan pemerintah nomor 34 tahun 99 tentang pengelola harta zakat. Maka dari itu, hadirin, semangat zakat dan semangat wakaf kita dia harus padam dari diri kita. Hadirin, wal hadirat rahimakumullah. Benarnya datang dari Allah, salahnya datang dari kami. Hidup sendiri tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami panggil